Oke, kembali lagi sama gue si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gue mau kasih info ke kalian yang gue yakin sebagian besar dari kalian udah pada tahu. Untuk iPhone yang mendapatkan jatah update ke iOS 17 ini yaitu iPhone dengan minimal chipset di A12 Bionic. Yang mana itu adalah lini iPhone XR dan XS ke atas. Dan ini adalah listnya, kalian bisa cek sendiri iPhone mana aja yang kompatibel untuk bisa update ke iOS 17 ini. Ada beberapa fitur di dalamnya yang nantinya gue akan bahas juga. Tapi sebelum kalian update, ada beberapa hal juga yang perlu gue sampaikan ke kalian, gue sarankan ke kalian. Yang paling pertama yaitu pastikan terlebih dahulu kalian tuh menggunakan koneksi WiFi atau seluler dengan jaringan yang stabil. Terserah kalian mau pakai yang mana aja asalkan stabil, supaya terhindar dari crash atau gagal download dan install. Yang kedua, usahakan kalian backup dulu ya data kalian ke komputer ataupun ke iCloud. Tujuannya sama ya, menghindari crash atau gagal update. Paling nggak kalau misalnya iPhone kalian kenapa-napa, data kalian masih aman. Habis itu update aja langsung dari iPhone, iTunes, atau TreeTools, itu sama aja. Jadi di sini gue update-nya pakai iPhone XS ya, yang mana ini adalah lini iPhone paling rendah yang bisa menginstal iOS 17. Baru aja gue update beberapa jam yang lalu dan udah gue coba pakai, alhamdulillah aman terkendali, lancar juga, nggak ada kendala apapun pada saat proses download dan juga install. Oke, langsung aja ke fitur yang pertama yaitu Name Drop. Menurut gue fitur Name Drop ini adalah salah satu major update yang diberikan oleh Apple ya. Karena dengan Name Drop ini, kita bisa saling berbagi kontak dengan orang yang baru kita kenal melalui NFC. Dengan cara kita dekatkan aja kedua iPhone-nya, dan boom, kontaknya langsung muncul di iPhone masing-masing. Sesimpel itu. Untuk melakukan name drop ini syaratnya harus berada di iOS 17 ya untuk kedua device-nya. Jadi kedua iPhone-nya tuh harus sama-sama di iOS 17. Kalau salah satunya belum update ke iOS 17 maka nggak akan bisa berjalan. Setelah masing-masing kontak udah tertukar, nantinya akan ada persetujuan dulu ya dari masing-masing usernya. Jadi apakah setuju untuk bertukar kontak atau tidak? Ada dua pilihan di sini. Pilihan terima saja ini kalau kita cuma mau menerima kontak dari orang lain ya, dan nggak mau nge-share kontak kita sendiri. Kalau share itu kita setuju untuk berbagi kontak masing-masing. Kalau kondisinya yang satu setuju, yang satu enggak, maka nggak akan bisa ya. Jadi nggak usah khawatir kalau nantinya ada orang yang iseng deketin iPhone-nya, lalu langsung kontaknya tertukar. Karena name drop ini butuh persetujuan ya, bukan yang langsung otomatis tertukar. Dan satu hal lagi yang bikin gue suka banget sama fitur ini adalah animasi dan suaranya. Animasinya tuh keren dan suaranya tuh mengingatkan gue sama suara loncatan karakter yang ada di Harvest Moon Back to Nature. Ya kira-kira begitulah, gue yakin anak 90-an pasti tahu. Masih di drop-dropan, kali ini Apple kasih fitur tambahan di bagian AirDrop. Sekarang kalian bisa mengirim file apapun dengan sistem yang sama dengan name drop tadi, yaitu dengan cara didekatkan aja iPhone-nya dan dia akan langsung memunculkan notifikasi persetujuan kirim filenya tadi. Secara fungsional menurut gue ini kurang efektif ya. Mungkin terlihat lebih keren sih. Tapi kalau untuk fungsional, gue rasa cara manual pencet AirDrop-nya aja itu lebih mudah dan cepat dilakukan. Dan kabarnya Apple nanti akan memberikan tambahan fitur yang mana kita tetap bisa melanjutkan sharing file melalui AirDrop walaupun di luar jangkauan, yaitu dengan cara menggunakan data seluler. Tapi gue nggak tahu lah kapan ya, kabarnya sih tahun ini. Oke, next ke fitur berikutnya yaitu Standby Mode. Menurut gue di fitur ini Apple memberikan keleluasaan dan kemudahan untuk usernya ya. Jadi di mode Standby ini Apple memberikan tampilan informasi yang lebih banyak secara landscape saat iPhone kalian tuh sedang di-charge dalam kondisi lock screen. Banyak banget ya caranya. Pokoknya pada saat iPhone kalian tuh nggak dipakai dan mutusin buat di-cas, Apple tuh kasih fitur tambahan di situ. Jadi di sini Apple kasih cukup banyak tampilan mini apps di dalamnya seperti Watch, Notes, kalender, foto, saham, dan masih banyak lagi. Tampilannya juga bisa split view seperti ini ya. Jadi biar memudahkan kalian untuk mengakses banyak apps di dalamnya. Tapi kalau kalian merasa masih terlalu kecil, kalian bisa geser aja ke sini. Di sini masih ada tampilan yang lebih besar, tentu dengan aplikasi yang sama dengan di split view tadi. Satu hal lagi yang keren, kalau kalian dengerin musik di Apple Music, kalian bisa mengontrolnya di bagian atas sini. Dengan catatan musiknya harus di play dulu ya di mode unlock screen. Tinggal pencet aja di bagian sini, maka akan muncullah lagu yang sedang kalian putar.
Kalian bisa play, pause, naik turunin volume, bahkan kalian bisa sambungkan juga dengan perangkat Apple lainnya yang kalian miliki seperti HomePod, Apple TV tanpa harus mengunlock screen-nya. Seperti yang gue bilang di awal tadi, standby mode ini benar-benar memberikan kemudahan dan memanjakan penggunanya banget. Tapi sayangnya untuk menggunakan mode landscape ini lebih nyaman sih kalau menurut gue. Kalian harus punya stand HP atau bahkan MagSafe stand supaya nggak perlu tatakan lagi untuk menopang si iPhone-nya supaya menjadi landscape. Next fitur selanjutnya yaitu Apple ProRAW Max. Fitur ini tuh dibuat oleh Apple untuk memaksimalkan menu ProRAW yang ada di setting kamera iPhone kalian. Dan hanya ada di iPhone 13 Pro, 14 Pro, dan 15 Pro series aja. Caranya kalian pergi ke setting, pilih kamera, lalu format. Kalian bisa aktifkan dulu ProRAW-nya di sini, lalu pilih bagian bawahnya dan pilih ProRAW Max di sini. ProRAW Max ini menggunakan lensa 48 megapiksel kalian dengan cara yang maksimal. Dan cara aktifnya tinggal pencet aja RAW Max di sini. Kalian bisa aktifkan atau nonaktifkan fitur ini langsung di aplikasi kameranya. Untuk hasilnya, gue nggak ngeliat perbedaan yang signifikan ya. Entah mata gue yang kurang jeli atau pengetahuan gue mengenai fotografi yang sedikit kurang. Tapi yang jelas untuk fitur ProRAW Max ini memakan space storage yang cukup banyak. Gue udah coba foto berkali-kali, hasilnya pun sama. Satu kali file foto itu memiliki size kurang lebih 50 MB. Sementara kalau kalian menggunakan mode standar itu hanya 3-5 MB aja. Perbedaannya sampai 10 kali lipat. Dan overall untuk gue pribadi, fitur ini kayaknya nggak akan gue pakai terlalu sering ya. Mungkin untuk momen-momen yang sangat penting gue aktifin mode ProRAW Max-nya. Selebihnya sih gue pakai mode standar aja. Karena ya size filenya yang gede dan iPhone gue tuh cuma pakai storage yang 128 GB aja. Kalau mau pakai mode ini sih gue saranin kalian untuk ambil iPhone yang minimal tuh storage-nya 256 GB. Biar lega dan nggak wanti-wanti ke depannya. Fitur selanjutnya ada yang namanya level. Level ini kegunaannya seperti waterpass di tukang bangunan ya. Fungsinya tuh untuk mencari titik lurus atau titik rata dari suatu objek. Kalau di iPhone, nantinya tuh akan membantu kita untuk menentukan apakah posisi ponsel kita saat digunakan foto atau video udah lurus atau belum. Dengan cara memunculkan garis tengah di sini yang terlihat kecil sih emang. Dan akan menghilang jika video kita itu udah lurus secara horizontal. Fitur ini tuh sebenarnya cukup bagus ya, apalagi buat orang yang suka bikin video di iPhone kayak gua. Selanjutnya di tampilan iMessage ini di redesign ya, menjadi lebih menarik dari sebelumnya seperti ini, menjadi seperti ini. Apa bedanya? Jadi kalau di tanda plus ini, kalau kita pencet akan muncul pilihan menu yang tersusun dengan rapi dan lebih lengkap dibanding di iOS sebelumnya. Menurut gue ini tampilannya udah bagus banget dan ini pastinya berguna banget buat kalian yang sering pakai iMessage. Nggak jauh-jauh dari iMessage, sekarang kita bisa menggunakan foto di galeri kita untuk dijadikan stiker tanpa harus menekan terlebih dahulu fotonya. Kalau di iOS 16 kemarin kan kita harus tekan dulu baru kita jadikan stiker, kalau di sini nggak perlu. Dengan cara kita masuk ke iMessage, pilih menu stickers, pilih tanda tambahkan di sini, dan tinggal pilih foto mana yang ingin kita jadikan stiker. Contoh di sini gue pakai foto iPhone XS, dan dia akan menyeleksi secara otomatis objek yang akan dijadikan stiker. Lalu kita pilih add sticker, dan jadilah stiker baru kita. Kalau udah gini, gue tinggal kirim aja ke teman-teman dekat gue. Hal baru selanjutnya yaitu mengenai widget yang mudah diakses. Contohnya pada Apple Music. Sekarang tuh udah bisa diakses tanpa harus buka aplikasinya. Kayak play dan pause sekarang tuh udah bisa lewat widgetnya langsung. Ini keren banget sih, dan harapan gue semoga aja di updatean berikutnya bisa lebih banyak lagi aplikasi yang bisa seperti itu. Dan di aplikasi Apple Music juga sekarang pakai tampilan yang lebih fresh ya dari sebelumnya. Kemudian di iOS 17 juga menghadirkan wallpaper baru dengan paduan gradasi merah, orange, magenta, dan biru muda. Dan wallpaper baru ini sebenarnya rutin ya, setiap tahun Apple pasti kasih ke usernya yang pastinya udah update ke iOS terbaru. Dan yang terakhir sebenarnya lebih ke Apple Watch ya, tapi nggak apa-apa gue sebutin aja, yaitu watch face baru di iOS 17 dan watchOS 10. Kali ini ada 5 watch face baru di dalamnya, yaitu Pellet, Snoopy, Solar Analog, Nike Globe, dan Modular Ultra, yang masing-masing bisa kalian atur untuk warna dan posisi menu-menunya. Tapi sayangnya untuk watch face Modular Ultra ini khusus untuk Apple Watch Ultra dan Ultra 2 ya. Selain itu nggak akan muncul di Apple Watch-nya.
Gue rasa sih major update-nya itu aja ya. Sisanya paling Siri yang udah bisa dipanggil tanpa hey, jadi cuma Siri aja. Lalu untuk iCloud Plus sekarang udah ditambah ya pilihannya, ada yang 6 TB dan juga 12 TB. Dan pastinya harganya lebih mahal. Harapan gue sih semoga fitur-fitur yang udah gue sebutin tadi bisa berguna buat kalian semua, khususnya buat gue pribadi. Gue pamit, see you next time.